Tanpa diketahui penatua iblis dan eksentrik berkepala besar, pada saat yang sama sebuah kotak perak bersinar di dalam istana di ruang tertutup di dekatnya. Tampaknya telah dibangunkan. Di atasnya ada penguasa hijau zamrud setinggi setengah kaki yang pelan berputar di udara. Itu memancarkan cahaya spiritual yang menutupi kotak di bawah. Penguasa kayu yang melayang di atas kotak perak menutupinya dengan penghalang cahaya hijau. Kemudian dalam sekejap, cahaya benar-benar memudar. Anehnya, ada seorang lelaki berdiri tanpa bergerak lebih dari 30 meter jauhnya. Dia mengenakan jubah biru, tudung merah, dan memiliki garis-garis hijau yang bersinar dari wajahnya. Itu adalah penatua agung dari sekte racun suci Huatianqi. Namun matanya tertutup dan ekspresinya kaku, darah bocor dari setiap lubangnya. Kalau bukan karena gerakan di dadanya yang samar, dia pasti dikira mati. Adapun anggota sekte lainnya, mereka tidak terlihat. Namun suara ledakan samar bisa terdengar di kejauhan, seolah-olah seseorang terjebak oleh pembatasan. Di ruang lain, cahaya ungu yang bersinar dari mata kepala serigala hitam telah menghilang. Dan suara manis seorang wanita terdengar, yang sama yang berbicara pada hari siang Sili yang terjebak. Tetapi kali ini dengan sedikit rasa dingin dan jauh lebih kasar. Api darah, itu kamu. Saya yakin Anda sudah kembali. Saya tidak menduga Anda tetap di dunia ini. Iblis penatua dengan hormat menjawab, "Saya memberi hormat senior. Saya telah mengambil tindakan terlambat di masa lalu dan hampir hancur. Kalau bukan karena pemahaman saya tentang lorong antara alam suci dan fana dan niat mereka untuk menarik jiwa saya dan menginterogasi saya tidak akan hidup sampai sekarang." Kepala serigala tetap acuh tak acuh ketika mendengar ini dan mengangguk. "Oh, keberuntunganmu cukup bagus. Bagian melalui air mata spasial Taman Roh Ether yang kita gunakan telah dihancurkan pada saat kita ingin kembali, dan kita tidak memiliki jalan kembali." Eksentrik berkepala besar dengan tenang mendengarkan dari samping. Dalam hati terkejut melihat kurangnya karakteristik jahat dari suara feminin. Ini adalah iblis penatua yang hampir memusnahkan para kultivator kuno di masa lalu. Kepala itu kemudian diturunkan ke rantai hitam yang mengikatnya dan berkata, "Sejak kamu datang ke sini, kamu pasti punya rencana. Tetapi pertama-tama saya harus memperingatkan Anda bahwa menyelamatkan saya tidak akan sepele. Kultivasi Anda tidak akan cukup untuk menghancurkan bahkan rantai bintang surgawi yang mengikat saya. Itu adalah harta yang diturunkan dari alam roh yang secara khusus dimaksudkan untuk berurusan dengan jenis kita. Tenang leluhur suci, saya sudah membuat persiapan penuh sebelum datang. Tidak hanya rekan Dawisia akan membantu kita, tetapi saya telah mengumpulkan banyak artefak iblis untuk membantu." Serigala hitam menggelengkan kepalanya. "Kamu mungkin bisa menerobos rantai. Tapi meski begitu, aku tidak bisa membuatmu segera mengambil tindakan." Mengapa demikian? Iblis penatua mengkhianati kejutan dari wajahnya. Matanya penuh dengan cahaya ungu dan merah. Eksentrik juga terkejut. Kepala itu menghela nafas. "Cukup sederhana. Rantai bintang bukanlah batasan paling kuat di sini. Lihatlah di mana Anda berdiri." "Di mana berdiri?" Iblis penatua dan eksentrik dengan bingung mengalihkan perhatian mereka ke kaki mereka dan hanya melihat formasi teleportasi hitam dan tidak ada yang lain. Kepala menoleh untuk melihat kepala serigala perak yang masih tertidur dengan ekspresi serius. "Apakah kamu yakin aku bisa meninggalkan tempat ini seperti yang aku inginkan? Harta karun surgawi di lantai 8 akan segera aktif jika saya berusaha pergi. Dan jika Anda melakukan tindakan yang melebihi batas, harta itu akan segera memindahkan Anda, mencegah Anda dengan mudah kembali. Selain itu, alasan utama aku terjebak di sini adalah karena tubuh serigala Silver Moon yang merepotkan ini." Mereka berdua memandangi kepala serigala perak yang tertidur dan tiba-tiba tersadar. Iblis penatua dengan ragu bertanya, "Di masa lalu, bukankah jiwa primitif serigala itu dikonsumsi oleh leluhur suci? Mungkinkah sesuatu terjadi?" Kepala serigala hitam dengan kesal mendengus. "Ketika aku memiliki tubuh ini, ada 2 jiwa primal. Saya benar-benar melukai satu dan melarikan diri, membuat saya percaya bahwa saya tidak akan diganggu. Adapun yang lain, itu menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan diri di suatu tempat di tubuh. Ketika saya berada di titik krusial pertempuran melawan 3 Tuan Kunwu, tiba-tiba terjadi serangan balik dan saya dikalahkan, membuat saya disegel." 2 jiwa primal, satu tubuh dengan 2 jiwa. Eksentrik tidak bisa membantu tetapi menangis karena terkejut. "Kalian manusia tentu tahu banyak.
Tubuh ini memiliki dua jiwa yang sepenuhnya bebas. Awalnya hanya ada satu, tetapi ketika yang kedua muncul, jiwa pertama datang dan bertarung melawanku untuk mengendalikan tubuh. Seni kultivasi serigala juga benar-benar aneh. Saya memiliki tubuh ini untuk waktu yang lama dan tidak pernah melihat ada yang salah. Dia bergumam dengan nada bingung. Mungkinkah jiwa serigala kedua masih ada? Tentu saja, ketika manusia menangkap saya menyadari bahwa serigala Silver Moon ini sebenarnya adalah selir dari salah satu raja iblis di alam roh serigala surgawi. Dia juga salah satu dari sedikit iblis yang turun ke alam fana dalam tubuh sejati mereka. Saya hanya bisa dengan mudah mengambil kendali karena dia masih lemah dari keturunannya ke dunia fana. Seandainya serigala berada di puncak kultivasinya, sebuah fragmen jiwa seperti saya tidak akan mendekati sukses, dan keberadaan dua arwahnya telah membuat saya benar-benar lengah. Tetapi pada saat itu, saya sudah memiliki tubuh selama beberapa tahun dan merusak sebagian besar. Manusia tidak lagi bisa mengusir saya, dan tidak berani dengan terburu-buru memusnahkan saya bersama tubuh saya. Akibatnya, mereka hanya bisa menyegelku di dalam pagoda penekan iblis. Penatua iblis berhasil mempertahankan sebagian besar ketenangannya, tetapi eksentrik dibiarkan terperangah. Dari situ, maksudmu mengatakan bahwa jiwa serigala kedua masih ada di tubuh itu? Iblis penatua tertawa pahit dan menatap kepala serigala perak. Kepala itu dengan manis terkekeh. Itu sudah tidak ada lagi, tapi sebentar lagi dia akan kembali. Anda cukup beruntung saya memegang kendali ketika Anda membangunkan saya. Leluhur suci, apa maksudmu? Iblis penatua merasakan hatinya bergetar. Cukup sederhana. Pada saat itu, para kultivator kuno menggunakan bendera angin hitam untuk menyegel saya di tanah tanpa roh ini, dan dengan sengaja mengekstraksi jiwa serigala kedua. Kemudian tanpa upaya, mereka membangun aula istana yang penuh dengan ki spiritual untuknya. Akibatnya, jiwa akan berusaha untuk melawan saya untuk menguasai tubuh ini setiap kali. Ketika dia kelelahan, dia akan kembali dan memulihkan kekuatannya. Karena saya disegel di sini dan hanya bisa mengandalkan ki jahat di dalam tubuh saya untuk melawannya, saya mendapati diri saya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Untuk mempertahankan kontrol, saya tidak punya pilihan selain menggunakan seni penggabungan jiwa yang lebih besar. Apa? Seni penggabungan jiwa? Empat mata penatua iblis memutar kaget, sejenak lupa untuk berbicara dengan nada hormat. Itu benar, aku menyatukan jiwa dengan dia untuk membentuk yang sama sekali baru. Jiwanya melayani sebagai basis, dan saya adalah yang kedua. Tetapi pada awalnya, jiwa yang baru menyatu tidak stabil. Dan ketika mereka melihat jiwa baru ini, mereka tidak dapat mengenali apa yang telah terjadi. Karena mereka tidak dapat memverifikasi identitasnya, mereka juga tidak bisa melepaskan segel. Para kultivator itu tidak berani mengambil tindakan karena statusnya, dan dengan terburu-buru menyegel seluruh gunung. Akibatnya, jiwa kami akhirnya disegel secara aneh. Karena setelah lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, perpaduan jiwa-jiwa kami stabil menjadi hasil yang baik. Tetapi selama beberapa hari terakhir, setengah lainnya diam-diam menenggelamkan kultivator tahap transformasi dewa ke udara fantasi, menyebabkan jiwa kami melemah dan membelah sekali lagi. Namun, saya rasa ini akan menjadi kali terakhir perpecahan akan terjadi. Saat kepala serigala hitam berbicara, dia mempertahankan nada tenang. Namun, dua lainnya kehilangan kata-kata. Iblis penatua bisu untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan tawa pahit. Leluhur suci yang hebat. Apakah Anda jiwa baru iblis atau apakah Anda masih anggota ras suci kita? Kepala serigala dengan acuh tak acuh menjawab, apa maksudmu? Iblis penatua hanya bisa tetap diam. Setelah berpikir sejenak, si eksentrik berkata, karena kamu sudah memberi kami penjelasan mendetail, kamu pasti punya metode untuk menghentikan rekanmu. Tolong jangan ragu untuk berbicara. Cahaya ungu melintas dari mata serigala dan dia berkata, oh, aku masih belum bertanya, mengapa manusia sepertimu membantu api darah? Saya melihat bahwa Anda telah menghabiskan sebagian besar umur Anda dan kematian akan segera mendekat. Mungkinkah Anda berharap saya menanamkan Anda dengan iblis jahat? Pada saat itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajah eksentrik. Karena kamu sudah melihat melalui diriku, aku tidak akan menyembunyikan ini lagi. Saya lebih suka menginjak jalan iblis untuk selamanya daripada binasa karena usia, dan memiliki 1000 tahun kultivasi pahit dan pertempuran berdarah menjadi sia-sia.
Mungkinkah Anda akan membuat saya tunduk pada siklus kehidupan? Kepala serigala hitam melirik si eksentrik. Kata-katamu sangat terbuka dan berani. Karena Anda sudah memutuskan sendiri, jika Anda membantu pelarian saya akan memasukkan Ki Iblis ke dalam tubuh Anda. Saya akan membuat pembicaraan jelek itu keluar. Anda hanya akan memiliki peluang 50% untuk sukses dengan bakat Anda. Tetapi bahkan kemudian, infus Ki Iblis pasti memperpanjang umurmu. Karena umur panjang ras kami jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Ini akan memberi Anda kesempatan lain untuk naik ke tahap transformasi dewa. Eksentrik berkepala besar mengeluarkan raungan tawa liar. Hanya 50%. Saya masih akan mengambil resiko jika itu hanya 1/10. Silahkan dan katakan padaku apa yang diperlukan untuk membebaskan Anda. Aku akan langsung ke intinya. Pada tahap penggabungan jiwa saya saat ini, saya tidak akan bisa menolak untuk bergabung kembali dengan jiwa kami begitu jiwa yang lain masuk kembali ke tubuh saya. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan memusnahkannya. Itu terletak di formasi eksekusi besar yang telah 3 Tuan Kunwu letakkan secara pribadi. Terdiri dari 81 iblis yang mengeksekusi pedang. Jika iblis jahat mendekati, pedang akan menciptakan formasi kekuatan yang luar biasa. Api darah tidak akan bisa menerobos, meskipun seni kultivasi Anda tidak lurus atau Buddha. Itu juga bukan iblis. Kami harus menyerahkan pemusnahan jiwa serigala kepadamu. Selama kamu memenuhi tugas ini, masalah infus iblismu akan diurus. Suara kepala benar-benar berubah dan sekarang diisi dengan nada yang menarik, menyebabkan ekspresi eksentrik goyah. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya, melepaskan niat negosiasi dan bertanya, di mana letaknya? Rekan Dausya cukup pintar. Seharusnya ada 2 formasi dari mana Anda datang. Yang lain akan membawa Anda ke jiwa serigala. Tetua Sekte Racun Suci seharusnya sudah ada di sana. Ini akan merepotkan. Namun, jika saya menangkap mereka tidak menyadarinya, seharusnya mudah untuk berurusan dengan mereka. Saya akan bergegas dan kembali. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan menghilang dengan cepat dari formasi. Hanya iblis penatua yang tersisa. Setelah eksentrik menghilang, mata serigala menjadi redup dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Rantai di sekitarnya mulai bersenandung ketika balok hitam yang tak terhitung mulai bersinar melalui mereka. Dengan sikap yang sama sekali tidak peduli, kepala berkata, "Di hadapan kultivator manusia, saya merasa tidak pantas untuk bertanya tentang artefak yang berhasil Anda pulihkan." Iblis penatua membungkuk dan dengan hormat berkata, "Leluhur suci, saya telah menemukan 5 yang ras kita tinggalkan di dunia fana." Kepala serigala dengan seram berkata, "Itu harus dilakukan. Segera bawa mereka keluar. Meskipun saya hanya bisa mengendalikan setengah dari kekuatan sihir di tubuh ini, saya akan dapat membebaskan diri dari pembatasan bendera angin hitam jika saya berjuang. Bahkan dengan harta roh surgawi, itu tidak dapat menahan saya tanpa seorang tuan." Iya, iblis penatua buru-buru melambaikan tangannya, memanggil artefak iblis hitam ke masing-masing tangannya. Cermin hitam, token otoritas berwarna merah darah, lotus giok, pita abu-abu, dan batu giok. Untuk yang kelima, dia membuka mulutnya dan meludahi botol kecil. 5 artefak segera berputar di kepalanya tanpa henti. Iblis penatua mengeluarkan peluit panjang dan cahaya hitam bersinar terang dari tubuhnya. Artefak bergetar dan dengan cepat melesat ke udara. Pembatasan segera merasakan hal ini dan cahaya terang memenuhi udara dengan kehidupan. Hani berdiri di gerbang aula Kunwu dan melihat melewatinya dengan wajah penasaran. Cahaya esensi Great Note. Siapa yang bisa mengira mereka muncul di sini? Gumam Hanli. Masa benang perak yang berliku tentu saja sama dengan apa yang dia lihat di lembah Devil Fall. Namun cahaya-cahaya ini tidak terhubung dengan batu apapun dan malah muncul dari pilar aula yang padat. Tampaknya menyembunyikan interior dari pandangan. Hanli bisa mendengar tawa liar dan marah dari belakang. "Saudara Han, apakah Anda berencana untuk mengambil inisiatif untuk terjun ke cahaya esensi Great Note? Atau akankah Anda menunggu dan menyuruh kami menyambut Anda dengan senjata kami?" Itu adalah suara iblis tua Qian. Hani mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat hanya selusin pohon yang tersisa dari kolom pohon roh emas berat yang mengarah ke gerbang. Iblis tua Qian dan yang lainnya hampir menyusul. Saat mereka menggunakan harta mereka untuk menebang pohon terakhir, mereka menyaksikan Hani dengan berbagai ekspresi.
Iblis tua telah mengetahui cahaya esensi Great sejak awal, dan yang lainnya segera mengenalinya dari kejauhan. Suasana itu merupakan perpaduan antara kekhawatiran dan kegembiraan. Di satu sisi, Hani tidak akan bisa maju lebih jauh. Tetapi di sisi lain, itu akan menjadi tugas yang sama mustahilnya bagi mereka juga. Namun demikian, suara terputus-putus iblis tua kian melolong dengan tidak menentu. Cahaya esensi Great akan membuktikan jalan buntu bagi para kultivator yang tidak siap. Tidak heran, iblis tua berjemur di kegembiraan karena merasa malu. Hani mengejek dan berbalik, menampar kantong penyimpanannya untuk menghasilkan cincin hitam legam. Itu berputar sekali di sekelilingnya sebelum melebar hingga 3 meter. Karakter jimat berkeliaran di permukaan. Itu tidak lain adalah salah satu cincin langit bumi. Sebelumnya dikenal sebagai cincin yin yang. Hani menggunakan satu untuk bergerak melalui lembah Devil Fall dengan Marquis Nanlong. Hani menunjuk cincin besar itu dan menghendaki itu maju. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memukulnya dengan segel mantra dan menutupinya dengan penghalang hitam. Ketika ini terjadi, tawa liar iblis tua kian berhenti tiba-tiba, dan yang lainnya mengenakan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa memiliki metode untuk melakukan perjalanan melalui cahaya esensi Great? Ketika pikiran itu melintas di benak mereka, mereka terus menyerang pohon roh emas dengan semangat baru. Kemudian, mereka menyaksikan sosoknya kabur ketika dia bergegas melewati buntalan cahaya perak yang lebat yang berputar di sekelilingnya. Semua yang hadir saling memandang dengan cemas. Lebih cepat, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil harta itu. Iblis malam bersayap perak dibangunkan dengan shock dan berteriak dengan seringai jelek. Bahkan jika kita bertindak lebih cepat, apa gunanya? Cahaya menghalangi jalan kita. Ketian Hao berbicara dengan kulit pucat. Iblis tua kian mencibir. Cahaya esensi Great tidak akan menghalangi saya. 5 iblis Jin Kue berkumpul menjadi satu sosok putih besar, dan tiba-tiba melompat maju tanpa memikirkan sisa pohon. Penatua Agung, Anda? Ketian Hao dan yang lainnya tersentak. Tepat ketika siluet putih memasuki barisan pohon, tekanan besar tiba-tiba menekannya dan memperlambatnya. Raungan gemuruh terdengar dari siluet putih, dan semua cahayanya memudar sebelum salinan merah tua tiba-tiba keluar. Itu hanya jatuh ke tanah setelah terbang lebih dari 30 meter. Siluet merah itu bergetar ketika berjalan menuju aula dengan langkah santai. Adegan itu membuat yang lain bingung. Iblis malam bersayap perak mengirim transmisi suara ke wanita bertanduk. Sekarang sudah tiba. Sekarang saatnya bagi rekan Daoist Gui untuk memanfaatkan kemampuannya. Ayo bertindak sekarang. Kita tidak bisa membiarkan medali itu jatuh ke tangan mereka. Wanita bertanduk itu mengangguk, dan seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya putih saat dia melompat ke udara. Kemudian dengan pulsa hitam dan putih bergantian, dia mengambil bentuk kura-kura setinggi 10 meter dan menyerbu ke depan. Singa elang dan iblis malam bersayap perak secara bersamaan terbang di atas cangkangnya. Kemudian kura-kura memasuki jajaran pohon. Akibatnya, keduanya di atas sepenuhnya tertekan dan mendapati diri mereka tidak mampu bergerak. Namun cahaya terus bersinar dari kura-kura, dan dia dengan gigih merangkak ke depan, seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh. Sementara itu, pohon roh emas dengan aneh mulai bersinar dengan karakter jimat emas. Mereka melayang ke udara dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh ketiganya. Mereka berusaha melindungi diri dengan cahaya menyilaukan, tetapi karakter jimat terus memasuki tubuh mereka tanpa perlawanan. Tampaknya tidak berpengaruh banyak pada kura-kura, tetapi dua lainnya segera menjadi sedih, seolah-olah diletakkan di bawah batasan. Untungnya, jajaran pohon yang tersisa tidak jauh, dan kura-kura itu dapat melarikan diri setelah beberapa saat. Iblis segera menghela nafas lega ketika pikiran mereka dikembalikan ke keadaan semula. Setelah lolos dari kisaran pohon roh emas, kedua iblis turun dari punggung kura-kura dan mereka segera kembali ke bentuk manusianya. Tampaknya melewati pohon-pohon telah mengambil korban karena kulit mereka sekarang pucat tanpa darah. Kemudian tubuh mereka kabur dan mereka dengan cepat berjalan menuju aula. Inkarnasi merah iblis tua kian satu langkah di depan mereka. Ketiganya melihat gumpalan benang perak merobek-robek siluet yang tercabik-cabik ketika melewatinya. Tetapi pada saat yang sama, cahaya merah yang menyilaukan meletus dari tubuhnya dan terus memperbaikinya.
Ketika ini terjadi, siluet menghilang di belakang cahaya esensi Greatnot. Ketiganya tidak berani menunda saat melihat ini. Dengan cara yang dipraktikkan, singa elang kabur dan muncul di depan untuk membuka mulutnya secara luas untuk melepaskan gelombang suara emas secara diam-diam. Akibatnya, celah kecil dari benang perak mulai terbelah. Segera setelah itu, iblis malam bersayap perak membuka sayapnya dan menghasilkan angin biru, meniup benang perak yang retak. Dengan pergantian terus-menerus antara kedua kemampuan itu, celah akhirnya terbuka, dan ketiganya dengan cepat masuk sebelum perlahan menjelajahi aula. Masih di luar, ekspresi wanita suci berubah tidak sedap dipandang. Begitu cepat, kelompok mereka berkurang menjadi 5. Dia menggertakkan gigi dan mengerutkan kening. Dia menoleh ke Grand Immortal Su dan berkata, "Kakak Su, kita..." Ketika Grand Immortal Su terus menebang pohon besar dengan pedang batu giok, dia dengan tenang menyela, "Orang suci tidak perlu khawatir. Tujuan utama kita adalah anak mudahan, bukan harta. Dengan begitu banyak orang yang masuk, mereka juga tidak akan mudah untuk bertarung. Mari kita singkirkan pohon-pohon yang tersisa dan jaga gerbang." Getian Hao menyeringai dan berkata, "Kata-kata saudara Su masuk akal. Bahkan jika yang lain mendapatkan harta, mereka juga harus pergi dari sini. Meskipun kita tidak bisa melewati cahaya esensi Greatnot, mereka tidak akan bisa melewati kita begitu mereka pergi." Wanita suci melirik benang perak yang menipu dan mengangguk setelah berpikir sejenak. Kedua lelaki berjubah hitam itu juga menganggap rencana ini masuk akal. Meskipun mereka khawatir tentang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan untung, mereka terus memotong pohon-pohon besar. Dalam sekejap mata, sebuah ledakan terdengar dan sebuah pohon setinggi 30 meter jatuh. Hanli berdiri di depan balai Kunwu dan menghela nafas panjang. Dia melirik ke belakang dan melihat seutas benang perak. Para kultivator kuno itu cukup cerdik untuk dengan sengaja menempatkan formasi ilusi di dalam cahaya esensi Greatnot. Jika bukan karena mata roh cerahku, itu akan terbukti cukup merepotkan, gumam Hanli. Dia berbalik dan menemukan dirinya di bagian belakang balai Kunwu. Itu tidak bisa dianggap besar. Tetapi ada 2 baris lusin kursi kayu bergaya beragam yang membentuk aula urusan resmi. Di ujung barisan ini, ada kursi emas samar di antara mereka dengan meja setinggi 3 meter berdiri di sisinya. Kursi itu terbuat dari kayu roh benang emas biasa, tetapi meja terbuat dari sepotong marmer berkilau. Seluruh tubuhnya tidak biasa dan dipenuhi dengan ki spiritual. Saat ini, penghalang hijau menutupinya, tapi dia samar-samar bisa melihat beberapa benda tergeletak di atasnya. Ini harus menjadi harta balai Kunwu. Hani mengangkat alisnya dan melihat sekeliling untuk melihat bahwa aula itu benar-benar kosong dan tidak ada hal lain yang menarik perhatian. Dia kemudian berbalik dan melihat ke atas. Di belakang kursi emas yang redup, sebuah lukisan biasa-biasa saja digantung di dinding. Lukisan 3 pria yang memandangi bulan, seorang Buddhis, seorang Daois, dan seorang Konfusianisme berdiri di dalam hutan bambu dan berbicara dengan penuh semangat tentang sesuatu ketika mereka menatap bulan purnama. Karena gambar itu hanya 1 kaki dan memudar dari ujian waktu, Hani tidak mencatatnya pada awalnya. Tapi sekarang itu menarik perhatiannya dan dia melihat lukisan itu dengan cermat. Beberapa saat kemudian, Hani menundukkan kepalanya dan merenungkan pikirannya. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh dari lukisan itu, secara spiritual atau fisik. Bagaimanapun, intuisinya memberinya perasaan yang aneh. Bagaimana mungkin barang biasa seperti itu ada di tempat seperti ini? Saat ekspresinya goyah, Hani tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan resolusi. Cahaya emas sepanjang 3 meter melesat keluar dan merobek lukisan itu. Dalam sekejap, lukisan itu tercabik-cabik dan potongan-potongan jatuh ke tanah. Mungkinkah itu hanya imajinasiku? Hani berpikir dengan bingung. Tapi karena dia sudah mulai, dia tidak akan meninggalkan masalah yang belum selesai. Dengan lambaian lengan bajunya yang kasual, beberapa bola api seukuran kepalan tangan muncul di depannya dan dia bersiap untuk membakar sisa-sisa potret itu. "Tuan, hati-hati!" Silvermoon berteriak. Dalam keterkejutannya, sosoknya mengabur ke dalam 8 salinan persis dirinya sebelum dia bahkan menyadari apa yang sedang terjadi. Saat itu, sebuah batu meledak dari tanah 3 meter di belakangnya. Sebuah cahaya spiritual bersinar di balik puing-puing, dan beberapa goresan emas dan perak menyilaukan pada salinan Hanli dari belakang. Dentang renyah terdengar ketika salah satu dari mereka diblokir.
mengungkapkan pesawat ulang-alik emas perak. Hani jatuh dari serangan dan kabur 20 meter. Dia kemudian memutar kepalanya dan wajah penuh dengan alarm marah. Kalau bukan karena perisai ekor bintang perak yang telah dia persiapkan sebelumnya, dia mungkin akan terluka parah. Wajahnya yang biasanya tabah sekarang menahan shock dan ketakutan dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan mengembalikan perisai perak kecil yang bersinar ke tangannya. Dia menjentikan lengannya yang lain untuk memanggil lebih dari 30 pedang emas kecil, membelah gundukan puing di depannya. Kemudian, tawa seorang wanita terdengar dalam sekejap cahaya untuk mengungkapkan objek emas perak besar. Meskipun begitu banyak pedang yang bergerak untuk menyerang objek, mereka semua jatuh ke tanah dengan aneh. Ketika dia melihat ini, hatinya bergetar dan mayoritas amarahnya lenyap. Dia segera menoleh. Objek emas perak itu sebenarnya pesawat ulang-alik tekstil setinggi 10 meter. Permukaannya bersinar seperti cermin emas. Itu adalah bentuk yang sama dengan apa yang telah menyerangnya sebelumnya. Tetapi kendaraan itu berkali-kali lebih kecil. Rekan Dawes pasti cukup waspada karena serangan itu gagal. Cih, bisakah Anda memberitahu saya teknik apa yang Anda kembangkan? Kendaraan kecil yang menyerangnya sebelumnya muncul di sisi yang besar. Mereka berputar sekali sebelum masuk ke dalam. Suara wanita muda itu datang dari dalam. Hani dengan murah memanggil pedang terbang dan pikiran dengan cepat terbang di benaknya. Cahaya spiritual melintas dari seluruh tubuhnya dan dia menembak ke arah meja terdekat dalam garis biru. Karena ada orang lain di sini, dia berencana untuk pertama mengambil harta dan menangani sisanya nanti. Semakin lama dia terikat, semakin banyak orang yang bisa melewati cahaya esensi Gridnor, mengurangi peluangnya untuk mendapatkan harta juga. Tetapi ketika dia berangkat, dia merasa ada sesuatu yang aneh dan merasa suara perempuan itu tidak dikenal. Dia jelas bukan salah satu dari iblis atau manusia yang dilihatnya sampai sekarang. Mungkinkah ada lebih banyak yang memasuki gunung kuno pada kecepatan yang lebih besar daripada mereka? Wanita muda itu tiba-tiba berteriak dengan khawatir. Hani berada lebih dari 60 meter jauhnya dan telah tiba di atas meja. Tapi kemudian udara di atasnya tiba-tiba melengkung dan sal biru muncul di atas kepalanya sebelum jatuh ke atasnya. Itu hampir 20 meter dan muncul tepat di sebelahnya ketika dia paling tidak mengharapkannya. Bahkan dengan kemampuannya yang luas, dia tidak berdaya untuk bertindak karena menutupi dirinya. Dia menjadi benar-benar terjebak. Cahaya biru bersinar di mana-mana dia melihat. Dan dia buru-buru menghasilkan perisai ekor bintang perak saat dia mengutuk dalam benaknya. Lapisan kabut putih kemudian mengelilinginya. Seorang wanita aneh muncul di permukaan sal biru, Nyonyamu sekte bentuk abadi. Setelah menyaksikan kekuatan kipas Trifem Hanli, dia secara alami tahu bahwa sal itu tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Tetapi dengan keberhasilan serangannya, dia tidak berani menunda dan menembak ke arah meja. Dia mengangkat tangannya dan menghasilkan medali perintah perak. Kemudian dalam sekejap, itu menghantam penghalang cahaya hijau yang menutupi meja dengan kabut. Di bawah sinar cahaya perak, penghalang yang kelihatannya tangguh meleleh dan mengungkapkan penampilan yang sebenarnya dari harta karun yang ada di sana. 4 ubin kayu merah, pedang ungu kecil, tongkat biksu seukuran telapak tangan, sebuah gulungan penuh dengan cahaya merah, dan segel blok hijau tua dengan jejak naga bercakar 5 seperti hidup. Nyonyamu bersuka cita ketika dia melihat barang-barang ini, dan tatapannya jatuh ke segel. Setelah jeda sesaat, dia mengambil semua genggamannya dengan lambaian lengan bajunya. Sama seperti Nyonyamu hendak merebut harta, tanah di bawahnya menyala hijau cerah, dan beberapa ular hijau menembak dan melilitnya dengan kecepatan kilat. Dengan mangsa mereka yang sepenuhnya dibatasi, ular-ular itu segera memukulnya dengan taring mereka. Bang, harta karun wanita itu membentuk penghalang cahaya putih, memukul mundur serangan itu dan mengungkapkan bentuk aslinya sebagai tanaman merambat hijau. Tetapi mereka tetap menahannya. Nyonyamu mengungkapkan kemarahan yang sama seperti Hanli. Dia tidak menyangka ada seseorang yang mengikutinya juga. Setelah menjebak Hanli dan membersihkan penghalang untuk harta di atas meja, bukankah dia dimanfaatkan? Siapa yang bisa mengikuti di belakang pesawat ulang-alik matahari bulannya dan tetap tidak terdeteksi? Alasan mengapa dia bisa bersembunyi di bawah tanah secara diam-diam adalah karena dia memiliki medali perak yang ditinggalkan oleh 3 tetua kuno. Ini memungkinkannya untuk sementara mengontrol sebagian dari pembatasan di aula, memberinya akses ke liang bawah tanah. Pada saat itu,
Tawa berdenting aneh terdengar jelas, dan bayangan hijau tinggi diam-diam muncul dari tanah di dekatnya. Sepasang mata hijau sedingin es menatapnya, menyebabkan jantungnya bergetar. Setelah melihat dengan jelas bentuk pertemuan baru ini, dia berteriak kaget, "Tuan Pohon, bagaimana bisa monster seperti itu ada di dunia ini?"